Pada masa Romawi kuno, arsitek Lucius terkenal dengan karya pemandiannya yang menakjubkan, juga dikenal sebagai Thermae. Namun akhir-akhir ini, semua klien menolak idenya karena mereka menganggap dia terjebak di masa lalu dan tidak dapat menghasilkan sesuatu yang kreatif. Di rumah, istrinya selalu memarahinya karena uang mereka sangat terbatas dan Lucius juga menolak untuk memiliki bayi. Suatu hari, teman Lucius membawanya ke pemandian umum karena dia perlu bersantai. Namun, Lucius berpikir tidak mungkin untuk bersantai di sana karena dipenuhi dengan orang-orang yang berisik. Lucius membutuhkan kedamaian dan ketenangan untuk berpikir, sehingga dia memutuskan untuk menyelam ke dasar dan tinggal di sana selama yang dia bisa. Pada saat itu, dia melihat arus air bergerak sangat cepat di dinding bak mandi. Lucius memutuskan untuk pergi melihat lebih dekat, namun tiba-tiba ia tertarik ke dalam lubang oleh arus yang kuat. Selama beberapa menit, Lucius diseret melalui terowongan misterius yang penuh dengan air. Lucius berenang sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri, namun arusnya terlalu kuat untuk dilawan. Akhirnya, arus itu berhenti dan Lucius muncul kembali. Namun, Lucius menyadari bahwa dia tidak lagi berada di pemandian Romawi. Lucius tidak mengerti tentang apa yang terjadi, tetapi dia telah tiba di Jepang era modern. Sekarang, kumpulan lelaki tua di pemandian umum menatap orang asing aneh yang tiba-tiba muncul dari air. Lucius berasumsi orang-orang ini berasal dari suku berwajah datar. Lucius mulai menyelidiki tempat itu dan segera takjub dengan semua inovasi mereka, bahkan hal-hal sederhana seperti keranjang membuat dia terpesona. Namun, ketika menyangkut alat-alat yang menggunakan mesin seperti alat pijat atau keran, dia berasumsi ada budak tersembunyi yang melakukannya. Sementara itu, seorang mangaka bernama Mami mendapatkan penolakan naskah lagi. Untuk menghilangkan stres, dia pergi ke pemandian umum. Pada saat yang sama, Lucius secara tidak sengaja memasuki ruang ganti wanita, menyebabkan seorang wanita berteriak dan melempar sesuatu ke kepala Lucius yang membuatnya pingsan. Mami sangat terkesan dengan fisik Lucius dan segera menggambarnya, tetapi segera setelah itu, Lucius diamankan dari para wanita. Ketika Lucius terbangun, seorang pria berbagi minuman dengannya dan mengajarinya cara membuka botol. Lucius merasakan minuman itu dan dia begitu terpesona oleh rasanya sehingga dia menangis dan jatuh pingsan. Ketika Lucius bangun, dia menemukan dirinya kembali ke masa Romawi kuno. Orang-orang di pemandian menjelaskan bahwa dia tenggelam di bak mandi dan baru ditemukan sekarang. Lucius bertanya-tanya apakah itu semua hanya mimpi, tetapi kemudian dia melihat botol kosong di sebelahnya. 2 bulan kemudian, pemandian telah selesai direnovasi sepenuhnya berkat ide-ide Lucius yang pada dasarnya meniru semua yang dia lihat di Jepang. Orang-orang jatuh cinta dengan semua sentuhan kecil, mulai dari keranjang hingga minuman baru di botol kecil, dan bahkan ada mesin yang ditenagai oleh para budak. Semua orang senang, dan Lucius akhirnya bisa menghasilkan uang lagi. Pada suatu hari, ada seorang lelaki tua yang sedang bersantai di pemandian. Dia berharap bisa memiliki pemandian seperti itu di rumahnya sendiri. Sementara itu, di bawah air, Lucius mulai berpikir apakah mungkin mewujudkan ide lelaki tua itu. Tiba-tiba, Lucius terseret arus lagi. Kali ini, dia muncul di kamar mandi yang berada pada sebuah rumah di Jepang. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua masuk ke kamar mandi dan memintanya untuk membantunya menggosok badannya. Lucius bingung dan tidak mengerti bahasanya, tetapi lelaki tua itu dengan sabar mengajarinya cara menggunakan setiap benda, seperti shower dan topi yang berfungsi untuk menghindari sampo terkena wajah. Pada saat itu, Mami masuk ke kamar mandi karena ternyata ini adalah rumahnya. Dia sangat senang melihat Lucius lagi dan berlari mengambil buku sketsanya. Sementara itu, Lucius secara tidak sengaja mencoba semprotan yang masuk ke matanya. Ketika Mami kembali, Lucius sudah pergi begitu saja. Dia kembali ke masa Romawi kuno. Lucius meniru ide dari Jepang lagi dan membangun bak mandi pribadi pertama. Inovasinya menjadi sensasi sekali lagi, dan dia menghasilkan banyak uang. Namun, di rumah, keadaannya tidak lebih baik. Istrinya masih tidak bahagia karena dia menginginkan bayi, tetapi Lucius menghabiskan seluruh waktunya di tempat kerja. Terjadi sebuah pertengkaran yang berakhir dengan kepergian istrinya. Beberapa waktu kemudian, seorang utusan datang menemui Lucius. Dia dikirim oleh Kaisar, yang telah mendengar tentang penemuan-penemuan Lucius dan sekarang ingin bertemu dengannya di pemandian umum.
Dalam perjalanan keluar, Lucius bertemu dengan keponakan Kaisar, Ceionius, yang sangat arogan. Dia mengucapkan omongan kasar kepadanya. Lucius merasa gugup karena ada rumor yang mengatakan bahwa Kaisar sangat kejam dan telah membunuh politisi yang menentangnya. Namun, ketika akhirnya bertemu dengannya, Kaisar Hadrianus memperlakukan Lucius dengan baik. Hadrianus mengatakan bahwa dia menyukai seni dan berpikir bahwa apa yang telah dilakukan Lucius dengan pemandian merupakan sebuah seni, yang dibuktikannya dengan membiarkan sinar bulan menerangi pemandian. Hadrianus begitu terkesan sehingga dia ingin Lucius membuatkan pemandian pribadi untuknya, tetapi harus penuh dengan ide-ide inovatif yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Lucius dengan senang hati menerima tantangan tersebut dan malam itu dia berkeliling kota, mencoba mendapatkan inspirasi agar kreativitasnya mengalir, namun tidak berhasil. Dia mulai merasa bersalah karena semua ide yang dia gunakan belakangan ini adalah hasil curian. Tiba-tiba, dia jatuh ke dalam selokan kemudian menghilang. Sementara itu, Mami telah mengambil pekerjaan di sebuah toko perlengkapan karena karir manganya tidak berjalan baik. Pekerjaan barunya sangat membosankan sehingga membuatnya mengantuk. Ketika Mami secara tidak sengaja membiarkan keran terbuka, sebuah bak mandi terisi penuh dan tiba-tiba Lucius muncul di dalamnya. Dia mulai panik ketika merasakan sesuatu yang aneh bergerak di sekitarnya hingga dia menyadari bahwa bak mandi tersebut berbuih dan tetap hangat dengan sendirinya. Itu membuat Lucius sangat terkesan. Kemudian, manajer Mami muncul dan memarahinya karena membawa seorang pria ke tempat kerja, jadi dia memerintahkan Mami untuk mengusir Lucius. Setelah melepas pakaian basahnya dan menutupi dirinya dengan handuk, Lucius mulai berkeliling untuk belajar lebih banyak tentang teknologi di sini, sehingga Mami harus mengikutinya agar Lucius terhindar dari masalah. Lucius berpikir bahwa Mami bekerja untuknya sebagai pelayan, maka dari itu Lucius memberinya sebuah koin. Lucius segera belajar tentang furnitur modern dan produk perawatan, termasuk betapa menenangkannya lilin aromaterapi. Tiba-tiba, dia merasa perlu buang air dan berlari hingga menemukan kamar mandi. Dia terkejut ketika toilet terbuka dengan sendirinya. Lucius berpikir ada budak yang menggerakkannya. Dia menatap tisu toilet sambil buang air dan menganggap tulisan di tisu tersebut adalah rahasia suku berwajah datar. Toilet itu memiliki banyak tombol dan Lucius menekan salah satunya, mengaktifkan bidet. Sensasi dibersihkan dengan lembut membuatnya merasa seolah-olah berada di surga, menyebabkan dia menangis dan menghilang. Sementara itu, Mami dipecat dan pulang dengan membawa koin dan pakaian milik Lucius. Setelah kembali ke Romawi kuno, Lucius segera mulai bekerja dan membangun pemandian yang sempurna untuk Hadrianus. Dia menambahkan toilet di dekat bak mandi dan sekali lagi menggunakan budak untuk menggantikan mesin. Hadrianus sangat senang dengan hasilnya dan menghadiahi Lucius dengan kalung khusus berbentuk alat kelamin pria. Merasa bangga, Lucius berlari pulang untuk menunjukkan kalung tersebut kepada istrinya, namun dia malah menemukan istrinya sedang berselingkuh dengan sahabatnya. Istrinya berteriak bahwa itu karena dia tidak ingin memiliki bayi. Pada akhirnya pasangan tersebut bercerai. Sementara itu, Mami menyerah untuk mencoba membuat manga. Karena dia tidak bisa mempertahankan pekerjaannya, dia memutuskan untuk kembali ke kota kecilnya dan membantu penginapan keluarganya. Mami tidak bisa berhenti memikirkan Lucius, sehingga dia mempelajari sejarah Romawi dan bahasa Latin. Salah satu pelanggan penginapannya ternyata adalah seorang profesor. Dia setuju untuk melihat koin dan pakaian milik Lucius. Setelah melakukan beberapa tes, profesor itu mengonfirmasi bahwa kedua benda tersebut dibuat ratusan tahun yang lalu. Sayangnya, penginapan tidak berjalan dengan baik dan orang tua Mami tidak akan bisa menanggungnya untuk waktu yang lama, sehingga mereka mendaftarkan Mami ke layanan pencarian jodoh untuk menemukan suami. Kembali ke Lucius, dia mengalami depresi mendalam sejak istrinya selingkuh dengan sahabatnya. Suatu hari dia dihampiri oleh tangan kanan kaisar yang bernama Antoninus. Dia khawatir tentang Hadrianus. Ternyata kaisar juga depresi karena baru-baru ini kehilangan kekasihnya dan sekarang berpikir bahwa buaya adalah reinkarnasi kekasihnya. Lucius diberikan misi baru, merancang tempat di mana buaya tersebut bisa hidup dengan nyaman. Saat mencari inspirasi, Lucius pergi ke pemandian kaisar dan dalam perjalanannya dia menemukan Ceionius sedang berlaku kasar terhadap seorang wanita. Berkat Lucius, wanita tersebut dapat melarikan diri. Ceionius kembali menghina Lucius lagi sebelum pergi.
Setelah sampai di pemandian, Lucius memeriksa aliran air bak mandi. Dia kembali terseret ke Jepang lagi. Pertama, dia muncul di sebuah danau di mana wanita-wanita sedang merayakan festival kesuburan. Mereka mengira Lucius adalah berkah sehingga mereka melompat ke arahnya dan membuatnya tenggelam kembali. Kali ini, Lucius muncul di kandang buaya di cagar alam setempat, di mana Mami sedang menjalani kencan canggung dengan calon suaminya. Begitu melihat Lucius, Mami meninggalkannya untuk menyelamatkan pria Romawi itu. Setelah seorang pegawai mengeluarkan Lucius dari kandang, Lucius membawa Mami bersamanya untuk belajar lebih banyak tentang perawatan buaya dan tanaman indoor di cagar alam tersebut. Ketika Lucius mencicipi pisang, dia sangat menyukai rasanya sehingga memutuskan untuk menyimpannya dan membawanya pulang untuk ditanam lebih banyak. Setelah itu, Mami memberinya yukata dan membawanya berkeliling kota untuk menikmati camilan dan permainan. Lucius memamerkan keterampilan memanahnya dan saat dia teralihkan, seekor monyet mencuri pisangnya. Dengan marah, Lucius mengejar monyet itu hingga menemukan mata air panas. Lucius merasa bahwa ide bak mandi di luar sangatlah menenangkan. Tiba-tiba dia melihat pisang mengapung di air. Lucius segera berlari untuk mengambilnya, namun dia tenggelam dan terseret kembali ke Romawi kuno lagi. Beberapa hari kemudian, Lucius selesai merancang tempat yang sempurna untuk buaya dan Hadrianus sangat senang sehingga dia memperlakukan Lucius seperti teman dekat, mengundangnya untuk mengunjungi istana kapanpun dia mau. Beberapa waktu kemudian, Hadrianus mengetahui bahwa pasukannya diserang oleh pemberontak yang ingin mengkudetanya. Pasukan dikirim untuk melawan pemberontak, tetapi pemberontak tidak menyerah dan pertempuran berlangsung selama berbulan-bulan. Lebih dari setahun berlalu dan Hadrianus menjadi semakin tua renta, sehingga dia ingin pensiun dan memberikan tahta kepada Cheionius. Hadrianus mengirim surat kepada Lucius memintanya untuk membangun sebuah pemandian umum baru sebagai proyek pertama Cheionius sebagai kaisar. Dengan cara ini dia akan mendapatkan dukungan rakyat. Namun, Lucius membenci Cheionius. Dia berpikir sikap sombongnya akan membawa kejatuhan kekaisaran Romawi. Dia memutuskan untuk pergi menemui Cheionius dan menolak pekerjaan tersebut. Cheionius mengingatkannya bahwa ini dianggap sebagai pengkhianatan dan dia bisa dieksekusi karena itu. Saat mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan, Lucius dihampiri oleh seorang arsitek saingannya yang marah karena sejak Lucius menjadi populer, dia tidak mendapatkan pekerjaan dan sekarang dia bangkrut. Perkelahian terjadi dan pria itu melukai Lucius dengan pedangnya sebelum mendorongnya ke dalam sumur. Hal itu menyebabkannya kembali melakukan perjalanan waktu ke Jepang. Ketika Lucius bangun, para lelaki tua di penginapan merawatnya dan Lucius menyadari kehangatan yang keluar dari tanah, yang membantu mengurangi nyeri punggungnya. Kemudian para lelaki tua membawanya ke mata air panas agar dia bisa istirahat dan pulih. Lucius melihat bekas luka mereka dan mengira mereka adalah pejuang yang perkasa, padahal sebenarnya mereka mendapatkannya dari kecelakaan sehari-hari. Para lelaki itu juga berbagi beberapa sake dengan dia, tetapi sake itu terasa seperti membakar tenggorokannya. Lucius mengira itu racun dan lari menjauh. Akhirnya, dia menemukan Mami dan memberitahunya bahwa dia telah diracuni. Lucius kemudian berbaring di tanah. Mami sekarang sudah cukup mempelajari bahasa Latin untuk memahaminya dan membuatnya minum air dari mata air panas, menjelaskan bahwa itu memiliki sifat penyembuhan. Lucius kemudian berdiri, dia pikir dia sudah sembuh, tetapi sake masih membuatnya pusing dan dia jatuh ke pelukan Mami, menyebabkan keduanya jatuh ke dalam mata air panas dan kembali ke Romawi kuno. Ketika mereka bangun, Cheionius segera merayu Mami dan mencoba membawanya pergi, namun segera dihentikan oleh Antoninus. Setelah itu, Lucius pulang ke rumah untuk mulai mengemasi barang-barangnya. Dia berencana untuk melarikan diri untuk menghindari hukuman mati karena memiliki prinsip. Mami mencoba mengejar Lucius untuk menghentikannya namun dia malah tersesat di kota. Pada saat itu Mami mendengar seorang pria membaca pengumuman politik terbaru. Mami mengingat sesuatu dari buku sejarahnya. Sementara itu, para lelaki tua melihat topi Mami mengapung di dalam kolam. Mereka melompat untuk menyelamatkannya, namun mereka malah ikut terseret ke dalam menuju Romawi kuno. Kembali ke Lucius, dia sedang mengembara keluar kota. Dia akhirnya menemukan mata air panas seperti yang dia lihat di Jepang. Sayangnya, dia segera ditemukan oleh tentara yang mengirimnya kembali ke rumahnya. Mami menyambutnya dengan pelukan dan memberitahunya bahwa Antoninus akan dikirim ke provinsi untuk menangani para pemberontak. Dia berpikir Cheionius melakukannya sebagai balas dendam karena Antoninus menyelamatkannya.
Tetapi menurut sejarah ini salah. Cheionius seharusnya yang pergi ke provinsi dan meninggal karena wabah penyakit, menyebabkan Antoninus mengambil alih tahta. Sepertinya keberadaannya di sini telah mengubah sejarah. Kemudian Lucius pergi untuk menghadapi Cheionius. Omongan sombongnya mengkonfirmasi bahwa dia akan menjadi pemimpin yang mengerikan. Lucius merasa telah gagal pada rakyatnya dan dia seorang pecundang yang tidak bisa menciptakan ide-idenya sendiri, tetapi Mami menasihatinya dengan tulus, dan memberitahu bahwa Lucius adalah orang yang cerdas dan inovatif karena dia hanya melihatnya sekali di Jepang namun dia mampu menciptakan kembali segalanya di Romawi kuno dengan tangannya sendiri. Lucius yang kembali bersemangat berlari untuk menemui Hadrianus dan mengatakan bahwa dia ingin membangun sebuah pemandian di medan perang yang akan membantu para prajurit mereka pulih. Dengan cara itu mereka akhirnya akan memenangkan pertempuran dan Antoninus tidak perlu pergi ke provinsi. Hadrianus menyetujui proyek itu, namun sebenarnya dia tidak percaya pada Lucius ketika dia mengatakan itu adalah ide Antoninus. Kemudian Lucius dan Mami pergi ke daerah hangat yang ditemukannya beberapa hari yang lalu untuk mulai membangun, tetapi mereka tidak memiliki cukup budak untuk membuatnya tepat waktu. Pada saat itu tentara muncul dengan para lelaki tua dari Jepang yang ikut terdampar di Romawi kuno. Mereka segera setuju untuk membantu, mereka memiliki ide untuk mempercepat prosesnya. Alih-alih membangun pemandian lengkap yang akan memakan waktu bertahun-tahun, mereka mulai membangun pondok-pondok kecil di mana para prajurit yang terluka bisa beristirahat di atas tanah hangat untuk pulih dari luka mereka. Mereka juga menggali lubang di tanah yang cukup besar untuk sebuah mata air panas yang dapat menampung sekelompok prajurit sekaligus. Hari-hari berlalu, mereka membangun lebih banyak pondok dan membantu lebih banyak prajurit. Hal itu benar-benar membantu mereka bertahan dalam pertempuran. Mami juga mulai membuat tanda, mengatakan bahwa Lucius telah menginspirasinya untuk mengejar mimpinya lagi. Setelah banyak kerja keras, pasukan Romawi akhirnya memenangkan pertempuran dan mengadakan perayaan besar di mata air panas. Mami dan Lucius memiliki momen manis bersama. Lucius tersenyum padanya untuk pertama kalinya, yang membuat Mami menangis terharu. Tubuhnya mulai memudar dan Lucius menyadari bahwa setiap kali dia menangis, dia akan kembali ke Romawi kuno. Mami mengucapkan selamat tinggal terakhir. Mami akhirnya kembali ke Jepang bersama para lelaki tua. Beberapa hari kemudian, Hadrianus mengadakan upacara untuk memberi selamat kepada Antoninus atas ide hebatnya dan mengumumkan bahwa dia akan mengirim Cheionius ke provinsi sebagai gantinya. Dia juga mengatakan bahwa Lucius layak diakui dan memberinya selamat di depan semua orang. Hal ini membuat Lucius menangis. Di masa kini, Mami senang akhirnya manganya diterima oleh seorang editor, yang terkesan dengan ceritanya berdasarkan kisah Lucius. Pada saat pulang, Mami terkejut melihat Lucius keluar dari sebuah pancuran. Pastikan untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton.